Seorang pemuda berinisial RW 24 tahun tidak berkutik saat dibekuk polisi di kediamannya, Kelurahan Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung pada Kamis 6 Maret 2025 sekitar pukul 17 WIB. Residivis kasus penganiayaan itu diamankan polisi karena terlibat dalam sejumlah aksi pembobolan dan pencurian di puluhan kafe dan warung di Bandar Lampung. Aksi terakhirnya terjadi di sebuah kafe di wilayah W. Halim, Bandar Lampung, pada Selasa 1 Februari 2025 sekitar pukul 02.13 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, menjelaskan bahwa pelaku beraksi seorang diri dengan masuk ke warung atau kafe menggunakan pahat untuk mendongkel pintu. Siang hari ini kami dari Polresta Bandar Lampung akan menyampaikan rilis pengungkapan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukarame. Dilaporkan pada tanggal 5 Februari 2025, kemudian TKP-nya di Kafe Kopi Senja, masuknya di Kecamatan Makalim, masuk di wilayah hukum Polsek Sukarame. Kemudian kami lakukan penangkapan di tanggal 6 Maret 2025 untuk tersangka atas nama RW, usia 24 tahun, warga Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Yang bersangkutan pernah juga atau yang bersangkutan adalah residivis di kasus penganiayaan dan baru keluar di bulan Agustus 2024. Kemudian cara yang dilakukan oleh terduga pelaku ini adalah yang bersangkutan mendongkel pintu utama kafe tersebut menggunakan pahat yang berukuran kecil dan ada dua pahat yang digunakan. Setelah terbuka, yang bersangkutan memakai apron. Jadi untuk mengelabui sekiranya ada orang yang melihat, ada orang yang berada di dalam kafe. Jadi supaya terkelabui seolah-olah adalah pekerja kafe, yang bersangkutan menggunakan apron. Kemudian dari TKP tersebut, yang bersangkutan mengambil uang yang berada di laci kasir kurang lebih berjumlah 6,5 juta. Kemudian mengambil 1 unit tablet merek Samsung Galaxy A, ini dalam daftar pencarian. Tabletnya dibuang sama yang bersangkutan karena tidak hidup. Kemudian 1 unit handphone merek Samsung A12. Nanti kita tunjukkan bersamaan barang buktinya ya. Siap. Kemudian 1 unit laptop Chromebook. Ini laptopnya. Ya. Dan beberapa bahan sembako. Kemudian uang hasil yang uang tunai tadi digunakan untuk membeli 1 unit handphone Nokia dan juga untuk keperluan sehari-hari dari yang bersangkutan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polsek Sukarame, ditemukan fakta bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terduga pelaku, kita menemukan barang bukti lain yang kemudian setelah dikonfirmasi ke pelaku, ternyata yang bersangkutan melakukan lebih dari 1 TKP. Kemungkinan ada 10 tempat kejadian perkara, tetapi yang baru melapor ke Polresta Bandar Lampung baru yang di TKP terakhir tadi, Kafe Kopi Senja. Detail modusnya itu Pak Kapolres? Detail modus yang dilakukan, modus operandi. Oh, yang bersangkutan jalan kaki, kemudian lihat ada toko, ada kafe yang kemudian tidak ada penjaganya, langsung masuk menggunakan alat tadi, mendongkel. Kalau dirasa tidak ada orang, kemudian yang bersangkutan masuk.
hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan aksi serupa puluhan kali di beberapa warung dan kafe di Bandar Lampung. Setiap kali beraksi, pelaku selalu sendirian dan mencari target dengan berjalan kaki. Saat menemukan warung atau kafe yang tidak memiliki penjaga, ia langsung melancarkan aksinya. Alfred juga menjelaskan bahwa pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan yang baru bebas pada Agustus 2024. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone Android merek Samsung, 1 unit laptop merek Samsung warna silver, 1 buah apron atau celemek warna coklat dengan tulisan Senja, 1 buah gitar warna hijau merek Yamaha beserta tripod, 1 unit TV LED merek Lagi warna hitam berukuran 32 inci, serta 1 unit PS3 merek Sony warna hitam yang merupakan hasil pencurian di wilayah Gunung Sulah. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit timbangan kopi digital warna hitam hasil pencurian di Cafe X-Late, serta 1 unit laptop merek Sony Ayo dan mesin kasir pintar Bank BSI merek Smart POS yang dicuri dari Cafe Kiafe. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi dan tim Kupas TV melaporkan.